Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Asyatur Rahma, NIM 2022-12159. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis studi kasus dalam laporan keuangan pada PT Mayora Indah Tbk. Baik, materi yang akan saya jelaskan ada 6. Yang pertama ada capture prospek usaha, yang kedua ada opini prospek 1-2 tahun di masa depan, yang ketiga ada profil singkat dari PT Mayora, yang keempat ada ringkasan hasil analisis, yang kelima kesimpulan, yang terakhir rekomendasi strategi kinerja. Ada capture prospek usaha perusahaan yang diproyeksikan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum, dan pasar internasional, serta data pendukung kuantitatif dari sumber yang dapat dipercaya. IMF memperkirakan ekonomi dunia akan terus tumbuh 3,2% pada 2025, lebih tinggi dari 3,1% dari tahun sebelumnya, dan inflasi yang melambat membantu pertumbuhan. Sementara itu, World Bank dalam data Sigrid dan Case memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sekitar 5,1%. Potensi keuangan tersebut tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi asing di sektor-sektor lainnya. Yang kedua ada opini prospek 1-2 tahun di masa depan. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang stabil sebagaimana diproyeksikan oleh IMF dan Bank Dunia. Arah perekonomian global dan Indonesia positif menciptakan peluang baru bagi Mayora untuk memperluas perjalanan ekspor dan kehadiran pasar internasionalnya. Kemudian yang kedua ada kondisi domestik yang kondusif pasca pemilu 2024 dan pasca pandemi. Perekonomian Indonesia dan sekitarnya menjadi stabil dan daya beli membaik seiring dengan penurunan kemiskinan yang signifikan, memperkuat target pasar Mayora yang dominan kini semakin kuat. Kemudian yang ketiga ada strategi manajemen yang adaptif bagi Mayora tetap percaya diri dan mengarahkan komitmennya untuk mencapai pertumbuhan pendapatan 10% dan laba bersih 5% pada tahun 2025, yang menandakan keyakinan realistis terhadap potensi pasar. Kemudian yang keempat ada tantangan harga komoditas yang terkendali. Meskipun harga bahan baku seperti kopi dan KKOA mengalami tekanan kenaikan yang tajam pada tahun 2025. Namun hal efisiensi biaya dan keragaman produk diperkirakan hanya akan memberikan dampak kecil terhadap margin keuntungan. Materi selanjutnya yaitu ada profil singkat perusahaan dari PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada 17 Februari 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada Mei 1978. Kantor pusatnya berlokasi di Gedung Mayora, Jalan Denmongot 18 km Kalideres, Jakarta, dengan pabrik di Tangerang dan Bekasi. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi. Yang pertama ada menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional. Kemudian dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan.
kemudian dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Kemudian ada hasil dan analisis. Yang pertama, aspek pemasaran. Strategi pemasaran Mayora berfokus pada inovasi produk yang berkelanjutan dan penciptaan pasar lintas segmen, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Perusahaan juga secara aktif memperluas pangsa pasar ekspor dan terus melakukan diversifikasi produk untuk mempertahankan daya saing. Kemudian yang kedua ada aspek sumber daya manusia atau SDM. Rata-rata jumlah pegawai tahun 2024 sebanyak 10.271 orang, menurun sedikit dari tahun 2023 sebanyak 11.024 orang. Mayora terus fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyediakan pelatihan adaptif terhadap perubahan global, dan membangun tim yang unggul dan kolaboratif. Sistem pengelolaan sumber daya manusia dilaksanakan secara profesional dan efisien, sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian yang ketiga ada aspek keuangan. Pada tahun 2024 pendapatan bersih yang diperoleh oleh PT Mayora Indah Tbk sebesar 36.700 miliar rupiah, naik dari 21.490 miliar rupiah di tahun 2023. Pada tahun 2024 laba bersih sedikit menurun dari 3.250 miliar rupiah di tahun 2023 menjadi 3.700 miliar rupiah di tahun 2024. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga bahan baku seperti kopi dan kakao. Kemudian total aset Mayora mencapai 29.730 miliar rupiah. Naik signifikan dari 23.870 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi strategi kinerja. Yang pertama ada diversifikasi sumber bahan baku, mengurangi ketergantungan impor, dan menjalin kemitraan dengan petani lokal. Kemudian yang kedua ada digitalisasi penjualan, yaitu memperluas kanal e-commerce dan pemasaran digital di pasar domestik maupun ekspor. Kemudian yang ketiga inovasi produk berkelanjutan, yaitu fokus pada tren healthy food dan produk ramah lingkungan. Kemudian yang keempat ada efisien operasional, yaitu mengoptimalkan teknologi produksi dan logistik untuk menekan biaya pokok penjualan. Kemudian yang kelima ada penguatan GCG dan SDM, yaitu meningkatkan pelatihan karyawan agar adaptif terhadap tantangan global dan perubahan pasar. Kesimpulan dari video presentasi saya yaitu berdasarkan laporan tahunan 2024 prospek PT Mayora Indah Tbk untuk 2025 dinilai baik dan tetap positif. Perusahaan menargetkan peningkatan pendapatan sebesar 10% dan laba bersih naik 5% pada tahun 2025. Kondisi ekonomi nasional yang stabil
pertumbuhan daya beli masyarakat dan strategis bisnis adaptif menjadi faktor pendukung utama. Selanjutnya yaitu perseroan tetap optimis dapat bertumbuh dan bersaing di pasar yang terus berubah dengan visi jelas dan kemampuan mengelola risiko secara terukur. Cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan atas penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.